Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai selalu dengan ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, sedap kali. Alhamdulillah. Ini kopinya dari Java Halu Kopi dan saya seduh dengan campuran teh sedikit. Pak Budien ya, supaya ada wanginya saya buat beda. Anyway, kopinya memang penting, tetapi saya akan cerita tentang society. Nah, ini dia ya, society 5.0. Apa ini society 5.0? Society 5.0. Jadi ceritanya apa sih ini di belakang ini? Ceritanya begini. Ini adalah sebuah bukan ide ya, tapi sebuah visi yang dikembangkan oleh orang-orang Jepang ya, orang-orang Jepang, pemerintah Jepang, orang-orang Jepang lah ceritanya. Jadi di Jepang itu dan semuanya seluruh dunia, dia mengatakan bahwa sebetulnya society, masyarakat itu berubah ya. Jadi kalau kita lihat ya, dia ceritanya tuh kalau dulu ya, nah ini ceritanya society 1.0 itu zaman dulu orang kita ya, itu hunter gatherer society. Jadi society-nya tuh kita adalah ini ya, orang-orang yang mengumpulkan makanan, berburu. Ini adalah society-nya seperti itu gitu ya. Kemudian mulailah orang tahu cara menanam, maka orang mulailah daripada kita ngejar-ngejar binatang segala macam, harus lari sana salah sini, nomaden pindah-pindah, kita mulailah kita bercocok tanam ya, mulai masuk ke agrarian society, mulai bercocok tanam padi, gandum dan seterusnya, sayuran segala macam, mulai orang menetap, meskipun mungkin ya mesti berburu ya, enggak juga sih. Ayam mulai diternakan, sapi mulai diternakan, kambing mulai diternakan dan seterusnya. Itu 2.0 ya, berubah sekali total ini kan ya. Nah yang ketiga, kemudian mulailah ya bahwa sebentar, kalau tenaga manusia itu terbatas, gimana kalau kita menggunakan mesin? Nah muncullah orang-orang yang tadinya jadi petani-petani ini ya, berubah bekerja di pabrik dan juga di tempat tambang, mulailah muncul industrial society, tambang, kemudian menggunakan mesin ya, yang khususnya adalah ini steam engine ya, mesin-mesin, muncullah kereta api. Nah ini mulai industri, revolusi industri mulainya di sini ya, zaman ini. Dulu kita tidak industri ya, tapi kita society-nya tuh berhubungan dengan pertanian agraria lah gitu ya. Mulailah kita masuk di sini, nah mulailah muncul yang itu ya, industri 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 itu adalah perkembangannya dari ini. Secara umum ya, lingkungannya, maka kita berubah juga, yang dulunya kita industri, kemudian kita mulai masuk ke yang information. Jadi society-nya ini berhubungan dengan information, kita berhubungan dengan internet. Nah, sekarang kita di sini gitu ya, di sini internet, pakai telepon, pakai handphone, pakai komputer dan seterusnya ya, kita mulai di sini. Mulailah masyarakat kita, Anda semua ya, nonton YouTube, ini termasuk information society. Nah, kemudian setelah dari ini perubahannya itu mulailah sekarang ke depannya apa? Ke depannya yang ini tadi ya, mulai dari ini hunter gatherer society menjadi agricultural, kemudian industri, kemudian sekarang information. Kedepannya inilah yang dia katakan society 5.0. Yang mana kalau di sini bedanya dengan sebelumnya apa? Kalau beda sebelumnya tuh kita consume ya, information, generate information segala macam. Nah kalau ini sekarang malah sudah menggabungkan lagi dunia fisik dan dunia cyber. Kalau di sini tuh dunia fisik kita, cyber kita ngumpulin informasi, jual beli segala macam ya, ini informasinya di situ. Fisiknya masih manual. Jadi misalnya kita order barang misalnya lewat e-commerce ya, beli barang, kemudian kita belinya lewat telepon segala macam, lewat internet, kemudian barangnya dikirim secara manual di sisi penerima sana, yang penjual di sellernya tuh dia lihat, oh ada pemesanan dari Anda, beli berapa,
baju 3 karung, baju 3 karung ya, kerupuk 2 black gitu ya. Ini oke, dikirimkan, maka orang itu melakukan packing segala macam, pergi ke logistik, kirim ya, Anda terima, buka dan seterusnya. Nah, ini jadi antara dunia nyata ya, dunia fisik dengan dunia siber, dunia maya ini masih diinterfacekan oleh manusia. Nah, yang bedanya sekarang ini semuanya itu sudah seamless menjadi satu. Nah, jadi contohnya kehidupan kita juga ke depannya Society 5.0 itu adalah society yang berorientasi tetap manusia ya, manusia yang menjadi orientasi di tengahnya, tetapi basisnya adalah teknologi ya, teknologi semua. Jadi teknologinya tidak semuanya hanya sebagai informasi, tapi sudah ada yang berhubungan dengan fisik. Misalnya kalau kita bicara tentang fisik itu apa? Mobil ya, mobilnya ini juga sekarang orang bicara tentang smart car segala macam gitu ya. Mobilnya ini juga sudah fisik kan ya, mobil mengantarkan kita naik mobil ini, ngantarkan sana sini. Mobil juga bukan harus mobil personal ya, bisa jadi bus, bisa jadi kereta api, bisa jadi tram ya. Tetapi yang intinya apa? Di situ sudah ada gabungan antara teknologi IoT, big data, AI, artificial intelligence ya, robot dan lain sebagainya bergabung-gabung. Contoh lagi kalau pengiriman barang-barang yang kecil bisa lewat drone nih, misalnya sebelah kanan nih robot ya. Pertanian, oh iya gitu. Terus kemudian juga bahkan bukan hanya pengiriman data juga, tetapi ini contoh dalam ini adalah pertaniannya gitu ya. Si drone-nya ini memberikan pupuk gitu. Jadi manusia dengan robot itu bekerja sama dengan teknologi, tapi tetap ininya manusia ya senternya. Kemudian juga soal ini yang atas ini dokter ya, dokter. Sehingga kalau kita ke dokter kan kita juga sudah mulai ya. Kalau Indonesia yang paling terkenal saat ini tuh Halodoc ya. Kita ada Halodoc itu masih information ya kita ini. Tapi nantinya berikutnya lagi sudah seamless kayak gini ya. Jadi semuanya data kesehatan kita, sudah kita ownernya, kita nanti bisa diskusi langsung gitu ya. Transportasi sudah semuanya menjadi lebih otomatisasi gitu ya. Nah, semuanya ini terjadi kenapa? Karena data kita sudah mulai bisa dikumpulkan, kemudian analisis ya dari datanya itu dengan menggunakan kalau orang bilang big data, data science ya, science data segala macam dianalisis. Oh, misalnya nih ibu dari data yang sekian ibu masih oke, cuma harus ini lambungnya sedikit bermasalah, jangan makan pedas Bu ya, untuk ya mungkin 2-3 hari ke depan jangan pedas-pedas dulu, jangan tepung-tepungan dan seterusnya gitu ya, si dokternya ini mungkin bilang gitu ya. Nanti kita lihat ya. Nah, si ibunya ini bisa melakukan itu di rumah karena apa? Karena dia punya alat-alatnya untuk mendeteksi itu semua. Oximeter dipasang di tangan, langsung diperiksa oleh dokter yang di sana gitu ya. Kalau sekarang kan tetap ya kita harus masih untuk hal-hal yang non kritikal kita tetap harus ke rumah sakit atau ke dokter gitu ya. Kalau yang kritikal mungkin kita tetap ya harus ke IGD ya, tapi kalau untuk non kritikal harusnya kan bisa di rumah ya. Kan kita bisa dilihat cek tekanan darah, oksigen ya, oximeter, bahkan gula darah pun sekarang sudah bisa dilakukan sendiri gitu ya. Semuanya bisa dilakukan sendiri di rumah, tetapi diagnosa tetap harus menggunakan masih orang ya di sini. Komputer ini membantu, tetapi decisionnya tetap dokter ya, dokternya. Tapi semuanya ada sehingga sang dokter ini pun akan menjadi lebih percaya diri ketika melakukan diagnosis ya. Gitu ya. Jadi ini. Nah, inilah yang disebut Society 5.0 adalah society yang berbasis teknologi berorientasi kepada manusia. Sehingga kehidupan manusia bisa menjadi lebih menyenangkan, bermartabat. Kenapa ini didorong dari Jepang? Nah, karena ini ada alasannya juga. Jepang itu aging society. Maksudnya populasinya tuh kalau dihitung ya makin lama makin tua. Jadi yang tuanya karena makin sehat ya, yang tua-tua makin sehat, yang meninggalnya berkurang, jadi makin tua-tua. Yang anak-anak mudanya juga kurang berproduksi gitu ya. Jadi pertumbuhan anak mudanya lambat, yang tuanya makin tetap tinggal gitu ya. Sehingga banyak orang-orang tua yang harus didukung oleh teknologi ya. Ya, jadi kalau misalnya orang tua mau ke konsultasi dengan dokter, nah dia kan kalau sekarang gimana, orang tuanya ini harus keluar naik public transportasi, naik bus lah atau naik apa ke rumah sakit harus antri dulu segala macam gitu ya. Ini orang tua ya, kebayangkan orang tua, jangankan orang tua, kita aja yang anak-anak muda, saya nggak anak muda lagi, saya termasuk tua ya, juga malas ya, sangat
tidak suka dengan seperti itu ya. Kalau semuanya bisa dipermudah dengan teknologi kan lebih predictable, lebih mudah, sehingga kita bisa menikmati kehidupan kita ini dengan lebih baik. Itulah tujuannya. Kenapa? Nah, Jepang, dorongannya dari Jepang tuh karena gitu ya. Dan Jepang pun sebagai salah satu negara yang memproduksi teknologi ini, dia biasanya visinya tuh selalu besar, dan dia melakukannya. Jadi bukan hanya sekedar ngomong, melakukannya. Contoh ya, pembayaran di handphone ya kalau kita pembayaran handphone kan pakai QRIS sekarang ya, pakai QRIS segala macam. Itu cerita itu sudah dari sejak tahun 2000 kayaknya ya. Si NTT ya, waktu itu NTT Docomo ya, membuat vision seperti itu. Jadi hebat ya Society 4.0. Nah, ini dimungkinkan karena adanya banyak emerging technologies yang mana nih masing-masing harus saya bahas secara terpisah di videonya. Nah, gitu. Singkatnya sih itu ya. Jadi pagi ini kita bahas tadi adalah Society 5.0, Society 5.0. Bagaimana pendapat Anda gitu? Kalau menurut saya sih kita sudah masuk ke dalam situ ya. Ini sedikit banyak kita ini kan sekarang mulai dari information, kita udah ya di information society sudah, yang tinggal sekarang bagaimana ini visi kita ke sana. Ini saya pakai mana tadi Mi Band saya, masih di tas belum saya ini kan ya. Nanti Mi Band saya Anda bisa tahu ini saya. Ini masalah security gimana? Itu akan saya bahas pagi ini di webinar. Gitu. Tapi untuk sementara introduction atau pengantar tentang Society 5.0 segitu dulu. Saya mau ngopi dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.